Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi syaitan itu ketika capek atau putus asa atau bosan menghalangi kita manusia untuk taat kepada Allah, maka dia akan pakai jalan yang lain. Mungkin bisa jadi setan biarin dah ya, si fulan misalnya ibadah, biarin si fulan ibadahnya biar banyak dulu sampai imannya agak naik, kemudian kita tiupkan perasaan atau sifat-sifat riya ke dalamnya. Bisa jadi pakai senjata seperti itu. Dan riya itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kelebihan. Apakah itu kelebihan harta? Apakah itu karena dia punya pangkat dan jabatan yang terpandang? Atau yang lainnya? Bahkan para pemirsa sekalian, sifat riya itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah. Sangat-sangat terbuka kemungkinannya. Kenapa? Karena syaitan memang menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Ketika dia tidak bisa menggoda dengan cara liyasuddu an sabilillah, dengan cara menghalangi orang dari jalan Allah, maka dia akan rubah dengan cara yang lain. Dengan apa? Dia biarkan orang melalui jalan Allah, kemudian dia tiupkan sifat-sifat iri, sifat-sifat riya misalnya. Sehingga sekali lagi, sifat riya biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kelebihan, hatta kelebihan itu dia dapatkan ketika dia sedang beribadah. Jadi misalnya itu ada orang soleh tuh, ditiupkan kepada kita, ngapain jadi orang soleh, ntar sombong, hilang misalnya. Mending kayak kita biasa-biasa saja, nggak soleh-soleh amat. Ya, ini juga salah sebenarnya. Ini juga salah, karena kita takut sombong, kita takut riya, sehingga kita tidak beramal soleh. Ya, ini salah juga gitu. Nah, jadi ini bukan masalah beramal dan tidak beramal. Jadi ikhlas itu, ya, ikhlas itu kalau dalam Al-Azkar An-Nawawi, Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ikhlas itu adalah ketika dilihat ataupun tidak dilihat, dibenci ataupun tidak dibenci, dipuji ataupun tidak dipuji, dicela ataupun tidak dicela, dia tetap mengamalkan perbuatan itu. Itulah ikhlas. Jadi bukan karena kita takut riya kemudian kita tidak beramal. Bukan seperti itu juga para pemirsa sekalian. Kadang-kadang ada di antara kita pura-pura menolak. Misalnya jadi imam, ada beberapa orang jadi imam, oh kamu aja misalnya. Oh enggak ah. Tapi enggaknya misalnya sambil kan beda antara enggak yang mau sama enggaknya memang enggak mau. Kamu aja lah, enggak. Atau bilang, saya mah nggak bisa apa-apa, tapi sambil senyum misalnya, sama nggak bisa apa-apa. Padahal mah itu sebenarnya adalah ungkapan bahwa saya itu bisa loh. Gitu. Makanya pantas Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan, man asbata li nafsihi tawaddu'an. Barang siapa yang merasa dirinya tawadu, fahuwa al-mutakabbiru haqqa. Dia itu sebenarnya sombong gitu. Ketika kita datang ke sebuah majelis, seorang ustadz misalnya datang terlambat ke sebuah majelis, kemudian dipersilakan duduk di depan misalnya. Kemudian ustadz tersebut, enggak, saya di belakang saja, saya di sini saja, dan sebagainya. Ketika dalam hatinya dia merasa, sebenarnya pantasnya saya ada di depan misalnya. Saya nggak pantas duduk di sini, saya kan ustadz, masa duduk di belakang, harus saya di depan misalnya. Ketika ada perasaan itu, itulah sebuah kesombongan para pemirsa sekalian. Kesombongan yang ditiupkan oleh setan dengan sangat halus. Luar biasa. Pengalaman pribadi ketika saya khutbah Jumat misalnya di sebuah tempat di daerah Depok gitu ya. Ketika itu, subhanallah, bagaimana ketika saya misalnya membaca Quran, awal-awal saya jadi imam dulu, latihan jadi imam, kan biasanya kita punya bakat vokal sehingga kita membaca dengan penuh penghayatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah,
Ketika kita membaca seperti itu di hati kita, kemudian nih dengerin ya, dengerin nih bacaan gua nih. Misalnya seperti itu adalah langkah-langkah setan. Itu adalah tipu daya setan. Luar biasa. Ketika itu datang seorang jamaah kemudian menyambangi saya di tempat imam sambil mengatakan, Pak Ustadz, luar biasa bacaannya, saya begitu terharu, saya begitu terenyuh, saya sampai ingin menangis dan seterusnya. Ketika kita kemudian tuh kan misalnya, itu adalah bentuk daripada riya yang sedang setan tiupkan kepada kita. Jadi jangan takut beramal karena takut riya. Janganlah kita tidak beramal karena riya, tetapi juga jangan juga para pemirsa sekalian kita menjadi tidak beramal karena takut riya. Beramalah kita dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar itulah maka amalan kita insya Allah akan senantiasa Allah jaga. Sehingga pantas sekali ketika kita berdoa, Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhir Al-Baqarah. Ketika kita berdoa seperti itu bukan doa karena kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, dosanya lain. Rabbana dzolamna anfusana dan seterusnya. Jadi selesai kita beramal, beristighfarlah kita kepada Allah. Jadi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kalau kata Agim. Jadi luruskan niat dari awal sampai akhirnya. Karena amal itu kata Rasulullah SAW dilihat di akhirnya. Bagaimana akhir dari sebuah amal. Sehingga jangan sampai kita termasuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan-amalannya ahli surga, tetapi ketetapan Allah menjadikan dia di akhir hidupnya beramal dengan amalnya ahli neraka. Tetapi kita semuanya memandang ini dengan sebuah sifat bahwa Allah maha adil atas semua keputusannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal dan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ikhlas di dalam menjalani setiap amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.